Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Alfianita dari kelas 2B Prodi PIAUD. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, Bapak Fikri, dan teman-teman seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai materi tentang kewajiban belajar mengajar. Pertama, di sini ada surah Al-Alaq ya. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu surahnya dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, di sini lanjut ke tafsir ayatnya ya. Ayat pertama yakni Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, Iqra' di sini artinya adalah bacalah. Kata perintah bacalah di sini tidak disebutkan objeknya, apa yang harus kita baca. Nah, jadi kata perintah bacalah di sini bersifat umum atau keseluruhan. Contohnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Apa yang tersurat? Yakni contohnya seperti Al-Quran atau yang biasa disebut dengan ayat-ayat qauliyah. Sedangkan yang tersirat yakni alam semesta itu sendiri yang biasa disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan kita siapa? Tuhan kita adalah Allah. Khalaq, alladzi khalaq. Khalaq, yakni artinya yang menciptakan, yang maha menciptakan. Allah adalah yang zat yang maha menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada atau yang memang sudah ada. Selanjutnya ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata alaq ini berasal dari jamak dari alaqah, yang artinya zigot atau ovum yang sudah terbuahi sperma. Ayat selanjutnya yakni berbunyi Iqra' wa rabbukal akram, artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Al-akram artinya yang teramat pemurah. Jadi Tuhan kita Allah adalah zat yang maha pemurah. Kata pemurah di sini sama artinya dengan mulia. Selanjutnya, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Jadi maksudnya di sini Allah menciptakan alat-alat yang dapat dijadikan pena oleh manusia dan memberi manusia kemampuan untuk menggunakan pena tersebut. Nah, pengajaran melalui pena itu berarti bahwa budaya baca tulis di samping budaya oral atau pidato, diskusi, debat, dan sebagainya. Selanjutnya ayat yang terakhir yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, artinya dia mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ayat yang terakhir ini berhubungan dengan ayat yang keempat tersebut. Nah, tadi dijelaskan bahwa Allah menciptakan sesuatu alat yang dapat membantu manusia, yaitu seperti tadi manusia membuat pena. Nah, di sini dilanjutkan dengan budaya baca tulis, pengetahuan manusia menjadi berkembang. Baik, kita ke materi selanjutnya
yakni surah At-Taubah ya. Ayatnya berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyaqfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Shadaqallahul Azim. Yang artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya atau ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka, beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Di sini tafsir ayatnya wa maka, maksudnya tidak pernah atau tidak akan pernah terjadi. Sedangkan yang firu atau nafarah maknanya pergi ke medan perang atau ke medan juang dengan penuh semangat. Jadi maknanya perintah yang sangat kepada kaum muslimin agar jangan pergi seluruhnya untuk berperang atau berkuah darah ke medan perang. Dilanjutkan dengan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul la yatafaqahu fid din. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Selanjutnya waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga diri. Jadi tugasnya di sini untuk mengingatkan agar berdakwah, agar umat mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sementara itu kewajiban mereka yang didakwahi ialah menerima ajakan tersebut. Jadi menerima dengan baik dakwah tersebut dan kalau bisa menjalankan, memang harus. Baik, selanjutnya yakni surah Al-Mujadilah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fa'afsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fa'anshuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalimat tafsahu fil majalisi, yakni yang artinya berlapang-lapanglah dalam majelis. Tafsahu, maka lapangkanlah. Contohnya bagaimana kita mempraktekkan, yakni dengan memberi tempat kepada orang lain untuk mengikuti majelis tersebut. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya wa idza qilan syuzu fansuzu, yang artinya berdirilah kalian, maka berdirilah. Jadi maksudnya di sini bangun dan pergilah meninggalkan majelis. Hal itu karena untuk sementara pendidikan sudah cukup untuk orang itu. Jadi karena itulah dia dimintai untuk meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya yarfa'illahu alladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya bagaimana? Orang-orang yang beriman adalah mereka yang mempercayai apa yang dinyatakan oleh wahyu Allah, yakni Al-Quran. Sedangkan orang-orang yang berilmu adalah mereka yang memperoleh pengetahuan dari mempelajari alam. Nah, selanjutnya wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, khabir di sini maknanya amat tahu dan amat mampu memberitahukan. Maksud kata khabir di sini yakni bagaimanapun kecil ataupun besar perbuatan seseorang, Allah adalah zat yang maha mengetahui. Jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini, baik kecil maupun besar, kesalahan atau sedikit kebaikan yang kita lakukan, Allah itu maha tahu. Jadi saya kira presentasi saya sudah cukup, dan kurang lebihnya jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.